Kita awali cerita kali ini di aula klan Ye. Nampak beberapa orang sedang berkumpul, termasuk Xiaoyan, Ketua Ye Chong, Xinlan, dan yang lainnya. Xiaoyan pun bertanya, "Ketua Ye Chong, maksudmu jika klanmu ingin memasuki kursi ketua Menara Pil, maka persyaratannya adalah harus masuk 3 teratas dalam kualifikasi Menara Pil, bukan? Dan yang terpenting, untuk memasuki kualifikasi tersebut hanyalah anggota dari klan Ye, bukan orang luar." Sejenak, Shen pun berpikir, lalu dia pun berkata, "Jadi ada kemungkinan aku harus menjadi calon menantu keluarga Ye terlebih dahulu, bukan?" ucapnya. Sontak saja perkataan dari Shen itu membuat Tian Huo Junse pun terbatuk-batuk, lalu dia pun bergegas pergi untuk meninggalkan aula itu. Selain Tian Huo Junse yang merasa geli dengan ucapan Xiaoyan, dokter peri kecil pun malah menertawakannya. Mendengar perkataan Xiaoyan dan mencegah kesalahpahaman, akhirnya Ketua Ye Chong pun menjelaskan kalau hal itu hanyalah bersifat sementara. Jika untuk kedepannya klan Ye berkembang dan duduk di Menara Pil, maka Xiaoyan dan klan Ye tidak ada hubungannya lagi, ucapnya. Mendengar penjelasan dari Ketua Ye Chong, Xiaoyan pun nampak tidak senang. Dia pun berkata, "Akankah kamu akan mengorbankan kehormatan dari Xinlan?" ucapnya. Melihat keraguan dari Xiaoyan, akhirnya Xinlan pun berkata, "Apa artinya reputasi pribadi Xinlan terhadap kehidupan dan kematian keluarga Ye? Saudara Xiaoyan, tolong bantu keluarga Ye lagi. Selama Anda dapat membantu keluarga Ye bertahan hidup dalam bencana ini, Xinlan bersedia untuk mengorbankan segalanya." Tanpa diduga, Xinlan pun berlutut di hadapan Xiaoyan, namun nyatanya itu dihalangi oleh dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun berkata, "Bukannya kamu tidak tahu dengan temperamen Xiaoyan? Ketika dia telah berjanji, maka dia tidak akan mengingkarinya." Sementara itu, Xinlan pun berkata, "Kakak Xiaoyan, jangan khawatir, ini hanya formalitas saja. Aku tahu batasannya." Sementara itu, dokter peri kecil yang melihat kesedihan Xinlan menjadi empati, lalu dia pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan memelototinya. Melihat kesedihan Xinlan dan tatapan tajam dari dokter peri kecil, akhirnya Xiaoyan pun menyetujuinya. "Oke, kalau begitu, mari kita ikuti saja pengaturan dari Ketua Ye Chong," ucap Xiaoyan. Ucapan persetujuan dari Xiaoyan itu membuat Ye Chong pun senang, namun tiba-tiba seseorang pun melapor kalau ada orang-orang dari klan Chou yang datang ke klan Ye, ucapnya. Lalu Xin pun beralih keluar aula klan Ye. Nampak beberapa sosok telah muncul di tempat itu. Ternyata mereka adalah orang-orang dari klan Chou yang dipimpin oleh Cao Dan. Maksud kedatangan Cao Dan ke klan Ye adalah untuk melamar Xinlan, untuk menjadikannya seorang istri. Seperti diketahui kalau klan Chou dan klan Ye memiliki kontrak pernikahan antara Cao Dan Xinlan. Namun di sisi yang lain, Xinlan bersikeras untuk menolak kontrak perjanjian pernikahan itu. Ia berpikir kalau niat kontrak pernikahan itu adalah akal bulus dari klan Chou untuk menguasai klan Ye. Kembali lagi ke ceritanya, terjadi perdebatan sengit antara orang-orang dari dua klan, sehingga Cao Dan pun memerintahkan salah satu ketua untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba serangan itu pun dihentikan oleh Tian Huo Junse. Setelah Tian Huo Junse berhasil menahan serangan itu, sosok Xiaoyan, dokter peri kecil, Ketua Ye Chong, dan Xinlan pun muncul secara bersamaan. Kemunculan Xiaoyan itu tentu saja membuat terkejut Cao Dan. Lalu dia pun berkata, "Aku bertanya-tanya mengapa keluarga Ye tiba-tiba begitu berani. Ternyata mereka menemukan banyak pembantu," ucapnya. Lalu Cao Dan pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. "Apakah kamu yang bernama Xiaoyan? Aku dengar kamu telah membuat keributan di kota Ye dan mengusir sungai lembah es," ucap Cao Dan. Di sela ucapannya itu, Cao Dan pun tak lupa untuk memamerkan rencana alkemis tingkat 7-nya kepada Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun menanggapinya dengan acuh tak acuh, sehingga membuat Cao Dan pun menjadi kesal. Lalu dia pun berkata, "Hei Xiaoyan, aku tahu kamu sangat pandai bertarung, tetapi Anda harus memahami bahwa keluarga Chou kami tidak sebanding dengan sungai lembah es." Di sela gertakannya itu, Cao Dan pun menawarkan beberapa hal kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan lagi-lagi mengacuhkannya. Sementara itu, akhirnya Ketua Ye Chong pun angkat bicara. "Mengenai alkemis, kita telah memilikinya. Kandidatnya cukup baik," ucapnya. Mendengar ucapan Ye Chong, Cao Dan pun sekali lagi untuk melirik Xiaoyan. "Apakah kamu adalah seorang alkemis juga?" ucapnya. "Saya jadi mengerti bahwa keluarga Ye Anda bertaruh padanya untuk penilaian ini, bukan?" ucap Cao Dan. Namun di sela ucapannya itu ada sedikit ledekan dari Cao Dan kepada Xiaoyan. Dia pun berkata, "Karena kamu seorang alkemis juga, apakah kamu ingin bertaruh denganku?" ucap Cao Dan. Mendengar tantangan dan provokasi dari Cao Dan, lagi-lagi Xiaoyan pun mengacuhkannya. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Xiaoyan itu membuat cengkel Cao Dan, lalu dia pun berkata,
Jika aku kalah, maka pernikahan ini akan dibatalkan. Namun jika aku menang, tolong kamu jangan ikut campur, ucapnya. Kalau begitu, bagaimana caranya untuk bertaruh, ucap Xiaoyan. Bagaimana kalau kita bermain api, ucap Cao Dan sembari mengeluarkan api di telapak tangannya. Melihat Cao Dan yang mengeluarkan api binatang di telapak tangannya membuat dokter peri kecil dan Tianhuo Junze pun terkekeh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Cao Dan, akhirnya Xiaoyan pun menyetujuinya untuk bertaruh dengan teknik pengendalian api melawan Cao Dan. Setelah disepakati, akhirnya Xiaoyan dan Cao Dan pun bertarung untuk dapat mengendalikan api. Sementara itu, beberapa orang dari dua klan pun saling memperhatikan pertarungan antara Xiaoyan dengan Cao Dan. Sementara itu, dari kejauhan, Xiaoyan pun memperhatikan Cao Dan yang memamerkan api binatangnya. Dia pun berkata, "Hei Xiaoyan, nama api saya adalah api iblis Tianjin yang diambil dari 7 binatang ajaib tingkat 8. Jika api Anda adalah api biasa, jangan mempermalukan diri sendiri mengandalkan api dengan kemampuanmu," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu api binatang di tangan Cao Dan pun berubah menjadi seekor elang. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawi dan membentuk sebuah teratai. Kemunculan api yang berbentuk teratai di hadapan semua orang membuat Cao Dan pun sedikit terkejut. Apakah itu api surgawi? Gumamnya. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun membentuk sebuah binatang api dari api surgawinya. Binatang yang dibentuk oleh api surgawi Xiaoyan membentuk sebuah serigala. Melihat Xiaoyan mengeluarkan api surgawi, timbul rasa cemburu di hati Cao Dan. Lalu dia pun berkata, "Tidak hanya berdasarkan pada intensitas api, itu tidak berarti Anda bisa menang." Setelah ucapannya itu, api yang berbentuk elang milik Cao Dan pun melesat untuk menyerang serigala milik Xiaoyan. Akhirnya, pertarungan sengit antara api pun terjadi, namun kekuatan api surgawi milik Xiaoyan sangat mendominasi. Bagaimanapun, kekuatan api binatang milik Cao Dan tidak sebanding dengan api surgawi milik Xiaoyan, itu sangat mendominasi. Sementara itu di tempat yang lain, Cao Dan pun berkata, "Jika Anda memiliki api surgawi, tentu saja kekuatannya akan berbeda jika memiliki api yang lain," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Cao Dan pun mengeluarkan satu botol giok dari cincin penyimpanannya. Rupanya Cao Dan bermaksud ingin mengalahkan api surgawi Xiaoyan dengan 2 jenis api di tangannya. Melihat Cao Dan mengeluarkan api yang lainnya di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak acuh tak acuh. Dia masih percaya dengan api surgawinya. Bagaimanapun api surgawi Xiaoyan adalah raja dari segala api, tidak sebanding dengan api binatang milik Cao Dan. Sementara itu, di tempat Cao Dan, melihat kedua apinya telah dikalahkan dengan mudahnya oleh api surgawi milik Xiaoyan, membuat Cao Dan pun menjadi panik. Sementara itu, tak jauh dari pertarungan api milik Cao Dan dan Xiaoyan, beberapa orang pun memperhatikan pertarungan itu, termasuk Ketua Ye Chong. Kembali ke pertarungan, akibat 2 api binatangnya telah dikalahkan oleh Xiaoyan, akhirnya Cao Dan pun mengeluarkan 2 botol giok lagi dari cincin penyimpanannya. Segera 2 botol giok itu pun berubah menjadi 2 binatang api yang langsung menyerang serigala milik Xiaoyan. Akibat serangan 4 binatang api milik Cao Dan membuat api binatang serigala milik Xiaoyan pun kewalahan. Di tempat yang lain, melihat api serigala milik Xiaoyan menghilang membuat Cao Dan pun semakin jumawa. Cao Dan pun berkata, "Bermain api tidak hanya berdasarkan kualitas tapi kuantitas. Ingatlah kamu harus menyimpannya di masa depan," ucapnya. Mendengar provokasi dari Cao Dan, akhirnya Xiaoyan pun tak tahan lagi, lalu dia pun memamerkan api surgawinya di hadapan semua orang. Fluktuasi energi yang sangat kuat pun terpancar dari tubuh Xiaoyan, lalu dia pun melemparkan beberapa botol giok ke udara. Sontak saja apa yang dilakukan oleh Xiaoyan itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Cao Dan. Total ada 11 botol giok yang dipecahkan oleh Xiaoyan. Tentu saja kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Penatua Ye Chong. Sementara itu, setelah Xiaoyan memecahkan 11 botol giok, lalu dia pun mengeluarkan binatang api satu persatu. Akhirnya, ke-11 binatang api milik Xiaoyan pun melesat untuk menghadapi 4 binatang api milik Cao Dan. Kemunculan 11 api binatang milik Xiaoyan membuat ciut Cao Dan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat mengendalikan api sebanyak itu. Bahkan Cao Dan pun berpikir kalau pengendalian api Xiaoyan jauh melebihi kakaknya, yaitu Cao Ying yang disebut penyihir dari klan Dan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak mencibir kemampuan pengendalian api dari Cao Dan. Mendengar ledekan dari Xiaoyan, ada rasa keinginan dari Cao Dan, lalu dia pun berkata kalau api belasan dari Xiaoyan itu adalah api ilusi. Segera Cao Dan pun memerintahkan 4 jenis api binatangnya untuk menyerang belasan api binatang milik Xiaoyan. Akhirnya 11 api binatang milik Xiaoyan pun beradu dengan 4 jenis api binatang milik Cao Dan.
Akibat benturan dari 15 jenis api binatang membuat fluktuasi yang sangat mengerikan di atas langit. Sementara itu di tempat yang lain, akibat 4 binatang apinya dikalahkan oleh Xiaoyan membuat serangan balik terhadap Cao Dan, sehingga Cao Dan pun terluka. Melihat kemenangan Xiaoyan di atas langit membuat seluruh klan Ye pun merasa lega, tak terkecuali Xinlan. Sementara itu di atas langit, Xiaoyan pun memandangi sosok Cao Dan yang terluka akibat serangan balik dari api binatangnya. Di tempat yang lain, Cao Dan pun berkata, "Hari ini aku kalah, namun jangan bangga dulu, nanti ada seseorang yang akan menghadapimu," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Cao Dan pun bergegas pergi untuk meninggalkan tempat itu, diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Setelah kepergian Cao Dan mendengar ancamannya, di tempat yang lain, Ketua Ye Chong pun menghela napas. Bahkan kedepannya akan sulit dihadapi, mungkin klan Cao ini akan mengirim seorang yang lebih kuat dari Cao Dan. Namanya adalah Cao Ying, seorang jenius dari klan Cao yang dijuluki penyihir. Dia memulai kejeniusannya pada usia 7 tahun, sehingga Menarapil pun tertarik untuk merekrutnya. Dia menjadi murid inti Menarapil. Adapun kemampuan alkemisnya mungkin sebanding denganmu, ucap Ketua Ye Chong. Setelah mendengar penjelasan itu, Xiaoyan pun menjadi berspekulasi tentang sosok Cao Ying. Keesokan harinya, Xiaoyan dan Ye Chong pun berangkat menuju Menarapil dengan Gripin terbang. Gripin terbang yang dinaiki oleh kelompok Xiaoyan memasuki ruang hampa. Butuh sekiranya 1 bulan penuh untuk dapat sampai di Menarapil dengan Gripin terbang itu. Di sela perjalanannya itu, Xinlan pun bertanya kepada dokter peri kecil perihal Xiaoyan yang sedang retret selama 20 hari lamanya. Namun di sela perbincangannya itu, tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh sebuah fluktuasi energi jiwa yang keluar dari dalam ruangan Xiaoyan. Sontak saja fluktuasi energi jiwa itu membuat kaget semua orang, namun tidak halnya dengan Tianhuo Zunze. Selang beberapa saat, akhirnya Xiaoyan pun keluar dari dalam ruangannya. "Akhirnya kamu keluar juga," ucap dokter peri kecil. Namun di sisi yang lain, Tianhuo Zunze pun berkata, "Xiaoyan, apakah kamu telah melakukan terobosan kekuatan spiritual?" ucapnya. Mendengar itu, Xiaoyan pun mengangguk. "Apakah kamu telah menyentuh alam spiritual?" ucap Tianhuo Zunze. Sontak saja pertanyaan itu membuat Xiaoyan pun bingung. Lalu Tianhuo Zunze pun menjelaskan, spiritual itu dibagi menjadi 4 tahap, alam jiwa, kaisar, panah, dan surgawi. Pada zaman dulu ada metode kultivasi khusus untuk latihan jiwa, disebut keterampilan jiwa, namun sekarang sudah hilang. Jika tidak, Anda dapat menggunakan teknik ini untuk mempercepat kultivasimu, ucapnya. "Apakah gurumu tidak menerangkannya kepadamu?" ucap Tianhuo Zunze bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab dengan lirih kalau gurunya tidak sempat untuk menerangkan itu, keburu ditangkap oleh sekte jiwa. Akhirnya setelah terbang beberapa bulan dengan Gripin terbang, kelompok Xiaoyan pun sampai di Menarapil. Dari kejauhan kelompok Xiaoyan pun dapat melihat Menarapil yang menjulang tinggi. Bahkan Menarapil ini jauh lebih tinggi daripada pavilion petir angin yang didatangi oleh Xiaoyan. Di samping Xiaoyan, Ketua Ye Chong pun berkata, "Tuan Xiaoyan, kamu harus ikut aku dulu untuk mendapatkan sertifikasi dari Menarapil," ucapnya. "Selain itu, Anda harus mendapatkan lencana alkemia dari Menarapil." Setelah mendengar penjelasan dan instruksi dari Ketua Ye Chong, lalu Xiaoyan pun pamit kepada yang lainnya. Lalu dia pun bergegas untuk mengikuti Ketua Ye Chong menuju Menarapil. Lalu Xin pun beralih ke Menarapil. Nampak beberapa orang sedang berkumpul untuk mengikuti seleksi ujian dari Menarapil. Di sela kerumunan itu, nampak sosok Xiaoyan dan Ye Chong pun muncul di hadapan semua orang. Kemunculan Ye Chong yang membawa seseorang ke Menarapil menjadi pusat perhatian semua orang, tak terkecuali sesepuh dari klan Bai. Sesepuh dari klan Bai itu berkata kepada Ye Chong, "Hei Ye Chong, jangan harap kali ini Anda dapat mengajak seseorang untuk ikut serta dalam penilaian. Tampaknya keluarga Ye benar-benar tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu sesepuh itu pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Dia pun mengelengkan kepala ketika melihat lencana alkemis bintang 4 di dada Xiaoyan. Dia masih sangat muda, dia sebenarnya adalah seorang alkemis kelas 4. Dia benar-benar naga dan burung pinik di antara manusia. "Keluarga baikku malu pada diriku sendiri," ucapnya. Namun kata-kata dari sesepuh itu sebenarnya adalah sindiran kepada Ketua Ye Chong dan Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya berkata, "Dasar berisik." Tentu saja ucapan itu membuat sesepuh itu pun menjadi marah, lalu dia pun berusaha untuk menyerang Xiaoyan. Namun serangannya itu dihalangi oleh Penatua Han Li. Tanpa bertele-tele, akhirnya Penatua Han Li pun memulai untuk menyeleksi para alkemis. Dengan lambaian tangannya, 4 pilar cahaya pun muncul sekaligus di hadapan semua orang.
Lalu Penatua Hanli pun berkata, "Silakan pilih level susunan sihir yang sesuai dengan kekuatanmu," ucapnya. Di belakang Penatua Hanli, Shen pun bertanya, "Apakah ada batasan tingkat pengujian tertinggi di sini?" ucapnya. "Tingkat menengah kelas 7, ucap Penatua Hanli. "Apakah kamu ingin mengikutinya?" "Ya, kalau begitu aku akan mengikuti seleksi alkemis tingkat 7 menengah," ucap Xiaoyan. "Karena kamu begitu percaya diri, aku akan membawamu ke sana sendiri," ucap Penatua Hanli. Setelah kepergian Penatua Hanli dan Xiaoyan, sesepuh dari klan Bai pun berkata, "Hei kamu Yezong, keluarga kamu telah membuat kemajuan besar," ucapnya. "Dalam hal ini, aku tidak bisa membandingkannya. Saya harap Anda masih bisa tertawa nanti," ucap Ketua Yechong. Butuh beberapa waktu lamanya untuk dapat menyeleksi beberapa alkemis sesuai dengan tingkatan alkimianya. Beberapa jam pun telah berlalu, namun beberapa alkemis belum keluar dari seleksi itu. Setelah penantian panjang, akhirnya beberapa sosok pun muncul. Kelas 6 menengah telah lulus, keluarga Qiu telah lulus ujian, sedangkan keluarga Bai gagal. Untuk selanjutnya, tes lanjutan kelas 6, klan Bai telah lulus. Mendengar pengumuman itu, sontak saja sesepuh dari klan Bai pun merasa senang. Mendengar salah satu perwakilan dari klan Bai telah lulus alkemis tingkat 6 menengah membuat klan Qiu pun sedikit iri. Sesepuh keluarga Bai itu merasa senang, lalu dia pun berkata, "Dalam hal bakat itu tergantung pada keturunan keluarga Bai saya. Seseorang pecundang tentunya, sudah ada di sini sejak lama. Aku takut dia tidak akan lulus," ucapnya. Dengan jumawa, sesepuh dari klan Chou itu pun berkata kepada Ye Chong, "Kamu Ye Chong, ketika keluarga Ye Anda dikeluarkan dari 5 keluarga besar, keluarga Bai saya akan menghibur Anda dengan baik," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu sesepuh klan Bai itu pun pergi meninggalkan Ye Chong dengan tertawa terbahak-bahak. Namun di sela tertawa dan hinaan itu, tiba-tiba semua orang pun dikejutkan oleh sebuah cahaya pilar yang sangat terang. Tentu saja cahaya pilar itu menunjukkan kalau Shen telah lulus alkemis tingkat 7 menengah. Sontak saja hal itu tidak dapat diterima oleh semua orang, tak terkecuali sesepuh dari klan Bai. Setelah cahaya pilar memudar, akhirnya sosok Penatua Hanli dan Shen pun muncul di hadapan semua orang. Melihat kemunculan Xiaoyan yang berhasil dalam kualifikasi alkemis tingkat 7 menengah membuat sesepuh dari klan Bai itu pun mencibir. Sementara itu di tempat yang lain, Penatua Hanli pun terus mengobrol dengan Xiaoyan. Melihat keakraban Penatua Hanli dan Xiaoyan membuat sesepuh klan Bai pun merasa tidak senang. Lalu dia pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun pergerakannya dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu melesat untuk menyerang sesepuh itu dan menghajarnya. Hanya butuh satu gerakan saja, Shen pun berhasil menghajar sesepuh dari klan Bai itu, hingga dia pun pingsan. Dengan acuh tak acuh, Shen pun memandangi sesepuh dari klan Bai. Dia pun berkata, "Menjadi seorang tua tidak sopan, sekarang waktunya untuk merenungkannya."